Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jurnalika, kembali lagi dengan saya Umi Aziza dalam acara Kanda, Kata Kita Untuk Anda. Nah, pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau lahir di Brebes pada 26 Februari 1956. Penulis tetap dalam kolom Salah Kaprah setiap hari Rabu, Harian Nirmala Pos 2004 sampai 2007. Kolom Warung Poci setiap hari Senin 2 minggu sekali. Harian Suara Merdeka Semarang dari Januari 2012 hingga muncul COVID-19. Beliau juga penulis buku yang terkenal. Ada beberapa bukunya, seperti Sosiologi untuk SMU kelas 2 1996, Antropologi untuk SMU kelas 3 1997, Filsafat Ilmu 2008, Kepemimpinan Pendidikan 2009, Efektivitas Pola Pendidikan Kemandirian bagi Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah 2009, Mengantar Pendidikan 2010, Salah Kaprah, Rancu Pikiran, Rancu Tindakan 2010, Studi Perilaku 2012, Warung Poci, Kumpulan Cerita Tegalan 2015, Kuluk Karo Emani 2016, Landasan dan Konten Pendidikan 2018, Bahasa Tegal 2019, serta Mafur Junjung Dhuwur Nilai Luhur 2020. Pengalaman mengajar beliau yaitu di Universitas Pancasakti Tegal, FKIP UPS Tegal, MP UHAMKA Jakarta dari tahun 2000 hingga 2003, MP UNES Semarang 2004 sampai 2011, MP Uninus Bandung 2012 sampai 2015, Ilmu Hukum Unswagati Cirebon 2016, serta Pendidikan Bahasa Unwida Klaten 2018. Nah, beliau pernah menempuh pendidikan formal dalam Sekolah Dasar Negeri 2 Ketangguhan Brebes tahun 1969, Pendidikan Guru Agama Negeri 4 tahun Ketangguhan Brebes 1973, Sekolah Pendidikan Guru Negeri Kota Tegal pada tahun 1976, IKIP Semarang, Sarjana Pendidikan Didaktur Kurikulum 1981, Magister IKIP Bandung Pendidikan Umum 1993, Doktor di UPI Bandung Pendidikan Umum 2005. Dan yang terpenting, sekarang beliau adalah Rektor Universitas Bamada. Nah, Bapak, selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabarnya? Kabarnya alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Semoga baik selalu ya Pak ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang nih Pak sebelumnya di program kami Kanda UKM Jurnalika Universitas Bamada. Terima kasih. Bapak boleh menyapa teman-teman sahabat Jurnalika? Sahabat Jurnalika, selamat mengikuti. Selamat mengikuti sahabat Jurnalika. Oke. Nah, sebelumnya saya mewakili rekan-rekan Jurnalika dan teman-teman mahasiswa semuanya mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak menjadi Rektor Universitas Bamada. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali Bapak. Nah, sekarang langsung saja ya Pak ya. Nah, seperti yang kita lihat bersama, di sini ada beberapa buku terkenal. Salah satunya adalah Poci ini, yang terkumpul banyak cerita-cerita yang Bapak tulis sendiri. Benar begitu Pak? Iya, betul. Bisa Bapak ceritakan dari mana sih cerita-cerita tersebut, atau mungkin apa pencetus faktor Bapak menulis itu? Silakan Bapak. Tadi sudah disinggung bahwa saya mengajar filsafat ilmu ya. Salah satunya fungsi filsafat ilmu adalah bisa memahami tentang keadaan-keadaan yang kritis untuk kemudian dicari sumber persoalannya, lalu dirumuskan pemecahan masalahnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kan sebenarnya bertebaran di mana-mana ada.
merupakan pengalaman dalam kehidupan kita. Pengalaman yang baik itu adalah pengalaman yang dipahami. Jadi tidak selalu benar yang menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Tidak semua pengalaman menjadi guru baik, karena pengalaman yang tidak pahami ya lepas begitu saja. Ya, yang dipahami itu kemudian menjadi pengetahuan bagi kita, pengetahuan yang disusun dengan logis, sistematis, ada pertanggungjawaban, itu disebut ilmu. Nah, dari pemikiran itu kalau begitu kita sebetulnya bisa menemukan banyak pengetahuan di seputar kita. Itulah kemudian yang saya cermati setiap saya berada dimanapun dalam keadaan apapun, entah tugas, entah santai, itu mengamati hal-hal yang bisa kita jadikan ya, pengetahuan itu. Lalu yang pengetahuan itu disusun menjadi cerita-cerita. Nah, itulah yang kemudian saya pandang bahwa kita sebagai ilmuwan itu mestinya juga mencetuskan ilmu, bukan sekedar menggunakan yang sudah ada. Itulah jadi tulisan yang tersusun dengan sistematis, dengan metode dan sebagainya, kita sebut ilmu. Oke. Pak, pertanyaan saya lagi ya Pak. Semenjak kapan sih Bapak itu mulai menulis atau lebih tertarik untuk menjadi sastrawan Tegalan? Padahal kan banyak sekali tuh Pak, kayak misal sastra apa, Islami atau apa. Lah, mengapa Bapak lebih tertarik untuk ke Tegalan itu sendiri? Apa karena kan saya orang Tegal atau bagaimana Pak? Saya menulis itu sejak semester 1 mahasiswa S1 ya. Dan itu juga berawal dari melihat situasi kondisi yang tidak seperti yang saya harapkan. Pada waktu itu saya di IKIP, lalu ikut upacara. Dalam pelaksanaan upacara ternyata teman-teman saya yang di belakang itu tidak disiplin, kurang teratur, dan lain sebagainya. Kemudian dari pengamatan itu lalu saya tulis. Menjadi sebuah cerita. Sebuah tulisan, semacam cerita. Lalu saya kirim ke Kompas, tapi bukan Kompas Koran Nasional ya, itu Kompas Kampus. Kompas Kampus. Lalu dimuatlah. Nah, itulah mulai kemudian saya setelah itu selalu saja menulis. Nah, kemudian kaitan Tegalan itu kan memang setelah ada perkembangan sastra Tegalan, bahasa Tegal yang tadinya dianggap sesuatu yang apakah desa, memalukan, orang-orang tidak pede dan sebagainya. Lalu kita kembangkan bagaimana bahasa-bahasa ini menjadi lebih semacam halus, enak didengar dan sebagainya. Nah, ketika muncul sastra Tegalan itulah saya ikut menguatkan teman-teman saya di sastrawan Tegalan. Itu kira-kira berarti tahun berapa Pak? Itu jadi itu sudah tahun 2007-an ya. 2012 mulai berkembang dan seterusnya meskipun. Baik. Tapi Bapak ini sudah terkenal sekali sebagai sastrawan Tegal gitu. Ya, mungkin saya. Iya, jadi saya juga mendengar. Dan kemarin-kemarin kalau tidak salah baru saja melakukan bedah buku ya Pak. Salah satu buku Bapak yang berjudul Syukur Senjerone Musibah. Betul ya. Iya, itu bagaimana Pak? Bisa diceritain atau bagaimana gitu? Asiknya. Ya, intinya gini, bahwa orang selalu menafsirkan bahwa yang namanya sesuatu yang disyukuri adalah yang membahagiakan, yang mengenakan, yang seakan bagi kami enggak. Jadi syukur itu sejak musibah pun harus itu sebuah syukur. Cuman kita kan tidak melihat itu dan tidak tahu caranya mengamati. Kalau saya kena musibah, kesyukurnya di mana kan gitu ya. Lalu saya contohkan ini, umpamanya kalau bahasa Tegalnya karena Tegalan ya. Nyong kepaduk kursi, sikile kursi, kayu apa batu, das, itu sakitnya boleh katakan luar biasa. Iya. Apa itu disyukuri Pak?
disyukurinya itu mulai kena sakit, lalu berangsur-angsur sakitnya meredup atau hilang, itulah mulai disyukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tidak kok terus sakit atau. Ya. Nah, lalu yang kedua, sebetulnya di dalam peristiwa apapun ada makna, ada arti. Cuman masalahnya kita jarang-jarang mengetahui. Ya. Ada kebaikannya bisa saat itu kita ketahui, bisa juga setelahnya, dan ujung-ujungnya adalah kesabaran yang kita akan ketahui nanti di alam akhirat itu pasti ada. Berarti kayak sering banget nih orang Jawa itu terkenalnya kayak gini Pak. Kalau misal tadi kan kepaduk ya Pak, lah terus malah untung orang nyampe ngludak kayak gitu ya Pak ya. Iya, itu untungnya. Filosofi itu kan ada benarnya, membandingkan sesuatu ya dibanding. Jadi kalau istilah yang sering kita dengar, kalau terhadap kepemilikan harta kita lihat yang di bawah. Iya, benar. Kepemilikan ilmu kita lihat yang di atas. Kepatuhan beribadah kita lihat di atas dan seterusnya. Yang pada akhirnya nanti kita bersyukur. Nah, itu keharusannya sebenarnya. Iya, baik Pak. Nah, ini kan Bapak karena udah terkenal banget sama sastrawan Tegalan Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana nih perasaan Bapak setelah tiba-tiba diamanati menjadi rektor Universitas Bamada yang notabene kan baru nih universitas, pasti banyak banget PR-nya tuh Pak. Lah bagaimana perasaannya? Ya, itu benar. Ya. Dan justru saya dari kesadaran itu bahwa ini perlu pembenahan yang sedemikian rupa. Kebetulan saya pengalaman rektor ya. Iya. Saya tahun 2004 rektor UPS ya. Pengalaman di pemerintahan sebagai wakil wali kota, pengalaman istilahnya keluyuran di kehidupan masyarakat yang notabene beragam gitu loh. Lalu juga mencermati bagaimana Universitas Bamada yang sebagai universitas baru, yang jangan sampai karena baru lalu dimulai seakan-akan baru, jadi nanti akan semacam gini lah, tertatih-tatih menurut. Lah, zaman sudah menuntut tentang percepatan. Nah, saya walaupun saya tadinya tidak begitu menyanggup dalam arti bersedia, tapi yayasan mengamanatkan dari berbagai perhitungan ini seyogianya Pak Mahfur untuk diamanati sebagai rektor, membenahi keadaan yang ada, percepatan ke depannya. Berarti info tersebut untuk Bapak menjadi rektor itu dari kapan? Atau mungkin tiba-tiba Pak jenengan dados rektor nggih atau bagaimana Pak? Nah, jadi kira-kira satu bulan menjelang. 1 bulan? Menjelang izin turun ya, karena saya kan memang tidak ada kesediaan, saya memang lebih memilih kehidupan yang bebas ya. Saya diundang misalnya sebagai budayawan ke Jogja, diundang ke sastrawan ke Jakarta, itu saya bisa santai. Beda dengan rektor ya, gitu. Dibandingkan dengan rektor harus ya hadir resmi dan sebagainya. Itu yang kemudian saya ya kalau begitu, karena ini amanat yayasan, semua rekan tidak ada satupun yang keberatan, lalu semuanya mendukung, apa boleh buat, saya harus kembali akhirnya menjadi kegiatan rektor. yang ini. Nah, melihat latar belakang Bapak nih sebagai budayawan Tegalan, apakah ada kemungkinan bahwa Bapak akan membawa budaya-budaya Tegalan tersebut ke pemimpinan Bapak menjadi pemimpin Universitas Bamada Slawi ini Pak? Misal kemungkinan untuk Bamada menjadi ikonik Tegalan atau Slawi gitu. Kan Slawi terkenalnya Poci itu Pak. Nah sekarang setelah Bapak menjadi rektor, apakah mungkin selain Poci di Slawi itu terkenal ini loh ada Universitas Bamada, apakah seperti itu Pak? Ya, sebetulnya harapan teman-teman terutama yang daerah Slawi artinya Kabupaten Tegal itu berharap seperti itu. Berharap. Ya, Bamada
ada universitas namanya Bamada. Iya. Kemudian dipimpin oleh Pak Mahfur. Pak Mahfur itu sudah dikenal kalau di Kota Tegal terutama ya. Kenapa kita dari kalangan mereka itu berharap ini ada satu mixing antara universitas menjadi semacam entah itu pusat, entah itu tadi istilahnya ikon ya. Ikon. Nah, beberapa hari pada datang ke tempat ya saya di ruang rektorat membahas tentang ini. Pak Mahfud bagaimana? Oh saya siap saja. Karena Pak Firman juga selaku bidang 3 mencanangkan bagaimana Bamada itu menjadi pusat kegiatan masyarakat Tegal, bukan hanya budaya ya, olahraga ya, seni ya, macam-macam gitu. Kita punya tempat sarana prasarana yang lebih memadai dibanding di tempat manapun, sehingga itu sangat mendukung untuk kegiatan tersebut ya. Berarti apa sudah ada inovasi-inovasi yang akan dikembangkan dalam waktu dekat ini, Pak? Kalau kaitan waktu karena ya masih pandemi. Terkait pandemi. Iya. Tapi saya kemarin mengatakan pada Pak Dr. Agus ya dari UPS juga itu, Dekan Fakultas Teknik. Iya. Kalau bagi kami sebetulnya pandemi itu tidak begitu masalah. Karena itu tinggal tergantung teknik. Ya, tentang harus bermasker, harus menjaga jarak, harus itu sepanjang itu dipatuhi. Nyatanya ini kegiatan dari Anda teman-teman itu kan jalan ya. Iya. Ya, saya salut karena ini lainnya kan masih saya belum paham. Tempatnya istilahnya representatif, anggotanya aktif tanpa terpengaruh pandemi nyatanya. Sehingga itu pun bisa diberlakukan pada UKM-UKM yang lain, tapi saya belum lihat kemunculannya. Barangkali karena ini masih ada PPKM sih Pak. Baru, ya. Iya, jadi maksudnya kendala mereka itu karena ada PPKM, jadi belum mulai aktif seperti kalau itu. Kalau kendala Anda nggak ada? Kalau kendala saya nggak ada. Nah iya sama-sama PPKM. Iya. Jadi ini kan gini, karena tadi pagi baru ada WA ke saya. Ini mahasiswa S2 ya, Pak, kuliah Jumat diganti saja Sabtu. Bisa tidak? Saya jawab, sepanjang belum ada alasannya saya belum bisa nanggapi. Iya. Lalu muncul alasannya karena hari Sabtu itu ada offline. Jadi kegiatan offline biasa ya. Nah itu supaya satu hari offline, satu hari online. Lalu yang rumahnya jauh itu agak beratan. Lalu saya katakan ada orang yang datang ke kampus pagi-pagi mau ujian. Saya tanya, Mas, kamu kok pagi-pagi sudah nyampe di sini? Iya Pak, karena rumah saya jauh. Kalau tidak diantisipasi, saya bisa telat ujiannya. Jadi datang lebih awal. Setelah ujian berlangsung beberapa jam, ada orang datang mahasiswa. Kenapa Anda telat? Iya Pak, saya soalnya rumahnya jauh, jadi perjalanannya sama-sama jauh, tetapi sikap mentalnya berbeda. Nah ini saya menganggap yang kegiatan yang dari Anda dan teman-teman itu yang tadi sikap mental positif bahwa PPKM dan sebagainya itu ya adalah jelas pasti berpengaruh, tapi tidak berarti lalu menghentikan, istilahnya menghambat dan sebagainya. Saya kira itu yang Nah dari tadi kan kita udah bilang Pak, Universitas Bamada Slawi. Lah terkait nama universitas itu sendiri, kan sebelumnya itu kan berarti Stikas Bhakti Mandala Husada Slawi kan Pak. Lah, apakah kemudian sekarang akan setelah menjadi universitas akan menjadi hanya Universitas Bamada Slawi atau tetap Universitas Bhakti Mandala Husada Slawi atau bagaimana? Atau mungkin ada singkatan kayak kampus lain kayak tadi UPS, Universitas Pancasakti, atau sekarang kita menjadi UBS nih Pak, Universitas Bamada Slawi, atau mungkin ubah Universitas Bamada, itu bagaimana Pak? Saya kira itu memang diperlukan dalam rangka mempermudah.
Nah, sebelumnya kita bicara dengan Bamada dulu ya. Izin yang kita ajukan ke Mendikbud itu adalah Universitas Bamada Slawi. Sehingga aturan normatif hukum itu kita tidak bisa merubahnya. Tetapi kalau untuk masalah sosialisasi sosial dan sebagainya, kita bisa tadi salah satunya adalah UBS. Karena UBS kan ya. Kalau sana kan UPS Tegal, jadi kata Tegalnya itu menjelaskan tentang UBS. Di Tegal. Nah kalau UBS, Slawinya malah dijelaskan. Iya, langsung membawa kotanya gitu ya Pak. Harusnya dia menjelaskan bahwa Universitas Bamada ini adanya di Slawi. Iya. Itulah yang nanti kemudian akan dirumuskan oleh Senat. Walaupun hanya istilah, tetapi alangkah baiknya ada landasannya ya. Iya, baik. Lah, bagaimana tentang akreditasinya Pak? Kan sebelumnya ketika menjadi Stikes itu predikatnya B, apakah setelah menjadi universitas itu tetap B atau kita kembali seperti awal lagi gitu? Jadi akreditasi itu ada dua. Ya. Yang pertama akreditasi prodi, itu tetap. Ya. Kemudian ada akreditasi universitas lembaganya. Ya, itu memang nanti berbeda-beda. Jadi kalau dulu yang diakreditasi Stikes kalau toh sudah ada, maka nanti yang akan diakreditasi adalah universitasnya. Bahkan kan kita sudah melangkah ada akreditasi perpustakaan, ada akreditasi hukum, nah itu hampir semua komponen itu nanti akan diakreditasi sampai dengan misalnya laboratoriumnya dan sebagainya. Berarti kalau misalnya untuk program studinya itu akreditasinya masih tetap, tetapi untuk universitasnya yang baru kembali ke awal lagi seperti itu. Oh baik Bapak. Nah ini pertanyaan yang terakhir Pak. Bagaimana harapan Bapak Rektor nih untuk Universitas Bamada ke depannya? Mungkin dari UKM-nya atau sistem pendidikannya yang sekarang udah bercabang-cabang, bukan cuma kesehatan saja, itu harapannya bagaimana Pak? Ya. Kemarin sudah saya singgung bahwa dengan sebutan universitas, maka mindset kita juga sudah harus berubah. Dari sektoral, fakultatif, dan sebagainya menjadi universitas. Yang sering kurang dipahami adalah lembaga universitas itu menyangkut berbagai ilmu. Ya. Kalau kemarin katakanlah tertentu, itu kita sebut orang yang menguasai ilmu itu disebut dengan ilmuwan. Satu bidang dan sebagainya. Tapi yang melampaui bidang yang ditekuni itu bisa juga disebut filosof dengan pengertian dia menguasai landasannya, karena ilmu itu kan tidak berdiri sendiri sebenarnya. Satu sama lain terkait, akan berhubungan. Jadi sebetulnya dosen yang bagus itu yang mengajarkan bidang ilmunya tapi kaitannya dengan yang lainnya, karena kehidupan real nyatanya kan seperti itu. Nah dengan universitas cara berpikir, tindak dan sebagainya itu tentu akan harus berubah. Ya, ada masalah toleransi, masalah pemahaman komprehensif, ya, dan satu kesatuan ilmu dan tingkah lakunya ini juga berkembang. Saya pagi ini baca istilahnya artikel yang membicarakan tentang peringkat perguruan tinggi. Bahwa perguruan tinggi yang levelnya di Indonesia seperti ITB dan sebagainya itu ada di nomor 135, 170 dan sebagainya. Saya juga sering ditanya, Pak Mamur, kenapa perguruan tinggi Indonesia itu nilainya katakanlah di bawah mereka? Karena ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Misalnya sarana prasarana. Di berbagai perguruan tinggi, misalnya di luar negeri, itu ada yang namanya asrama. Kita hanya beberapa perguruan tinggi yang asrama. Sana misalnya gajinya pakai dolar, nilainya tinggi. Itu kan juga mempengaruhi nilai kan. Ya, dengan kriteria-kriteria
tertentu. Oleh karena itu Bamada paling tidak di sekitar ini, ya, Bamada punya keunggulan. Kita sudah misalnya tentang, kalau di Slawi saja ya kita sudah tahu lah ya bahwa kita punya, karena memang satu-satunya universitas hukumnya terakreditasi, jadi dari mana-mana bisa ke sini. Perpustakaannya insya Allah sekarang sudah berubah akreditasi, ya, dan sebagainya. Ketika saya juga ditanya oleh Dikti, bukan ditanya, Pak Mahfud, itu fakultasnya berapa? 3. Saya kira itu 2 ya cukup. Saya tidak ingin universitas kami dianggap nanti lalu universitas ecek-ecek Pak, saya bilang di sana. Jadi kita harus lebih unggul dalam waktu relatif singkat dibanding universitas sekitar. Mungkin kalau dengan UPS jauh lah ya, karena masih tapi mungkin dengan yang lain kita masih bisa di atasnya. Antara lain SDM yang harus dipenuhi. Salah satunya saya menghadirkan para dokter-dokter untuk ngajar di sini ya. Ada beberapa yang sudah direkrut. IT-nya juga kita sudah lebih baik gitu. Karena memang itulah zamannya IT. Jadi kalau tidak itu ketinggalan kita. Nah, dengan perguruan tinggi sekitar, karena di sini kan banyak ya. Sedangkan yang berlabel universitas kan ada 4 loh misalnya ya. Jadi Brebes 2, Tegal 1, lalu Slawi 1, Pemalang belum ada, Pekalongan ada, Batam misalnya kan itu. Jadi orientasinya bagaimana percepatan kemajuan kita diraih melalui beberapa cara, sedangkan target sementara tidak muluk-muluk artinya ya. Berjalan lancar dan ada peningkatan yang kentara, itu aja sudah, itu bagus. Nah, bagaimana ini menurut Bapak? Jadi sering banget kita dengar bahwasanya Universitas Bamada itu terlalu memaksakan untuk menjadi universitas gitu Pak, karena bangunan juga baru jadi tapi dia udah jadi universitas. Nah itu bagaimana tanggapan Bapak, apakah benar memaksakan atau emang kita sudah dari lama untuk ancang-ancang untuk menjadi universitas, bagaimana Pak? Sebetulnya kan Bamada itu sudah sejak tahun 2015 dirancang, hanya karena peraturan berubah berkembang terus sehingga kita katakanlah menarik proposal diperbaiki, ternyata muncul lagi. Itu yang fakta sejarah artinya ya yang dilakukan. Lalu tadi yang memaksakan itu masalah pemikiran. Jadi pemikiran itu begini maksud saya. Saya akan contohkan, kalau Anda naik angkot, naik becak, setelah becaknya berhenti baru ngambil dompet lalu bayar. Iya. Tapi ada yang sudah menyiapkan, begitu berhenti tidak usah turun, uang sudah bisa bayarkan. Ya, bayarkan. Ini yang segera menyesuaikan. Ada juga yang sudah persiapannya masa depan, istilahnya futuristik. Contoh misalnya futuristik itu, kalau kita parkir mobil itu sudah menghadap ke pulangnya, bukan lalu, karena itu diperhitungkan. Kalau saya menghadapnya ke sana, di belakangnya ada mobil, di depannya, maka itu akan lama. Ya. Mungkin Mas, kalau ke masjid, naruh sendal, itu sendalnya sudah menghadap keluar. Itu futuristik walaupun sederhana ya. Bahwa begitu turun di masjid, satu berbeda dengan yang lain. Yang keduanya adalah percepatan. Ya, ini yang dilakukan oleh kampus kita. Jadi nanti biar larinya itu lebih cepat. Berarti emang sudah direncanakan dari lama ya. Oh, berarti enggak terpaksa untuk menjadi universitas. Enggak, universitas terpaksa. Ya, maksudnya berarti ini udah terjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Apalagi kan mungkin karena ini pandemi, jadi ancang-ancangnya mereka nggak lihat gitu loh Pak. Taunya loh langsung jadi universitas seperti itu Pak. Nah, itu namanya lakon kan kayak gitu, nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan tiba-tiba aja gitu menang. Iya. Sastrawan Tegal banget. Oke, baik Pak. Menarik sekali ya Pak perbincangan kali ini. Saya sebenarnya dari awal makanya belepotan deg-degan Pak.
karena langsung bertemu dengan sastrawan Tegal dan rektor universitas. Padahal kemarin sudah ketemu ya? Saya belum, Oh, Pak. belum. Makanya ini deg-degan, Pak. Iya. Saya yang salah. Mungkin Mbak Anggun Iya, yang iya. ketemu. Iya, makanya mohon maaf ya Pak apabila ada kekurangan. Soalnya mirip sih. Pakai masker ya, Pak? Mirip perempuannya. Makasih Pak, emang. Baik. Ya, terima kasih banget. Mohon maaf ya Pak kalau misalnya ada kesalahan kata karena balik lagi saya grogi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Rektor pertama nih di Universitas Bamada. Nah, untuk penutupan, sebelum penutupan, apakah Bapak mau menyampaikan karya-karyanya Bapak, mungkin membacakan atau bagaimana? Ini di sini sudah disediakan buku, Pak. Atau mungkin puisi, kalau tidak salah saya pernah dengar itu yang dari Tegal ke Taj Mahal. Oh, iya, itu saya pernah dengar Pak. Ya. Saya yang paling favorit itu membaca puisi kalau bahasa Tegalannya. Iya. Karena ini sudah saya bacakan di Jakarta, di Jogja. Judulnya Kesepian Kakek Kekasih. Wah, ini berarti playboy ya Pak? Maling aja, kekasihnya banyak malah sepi aja. Iya. Ya. Monggo Pak, Nah, silakan. itu judulnya. Oh, baru judul. Isinya sekian, terima kasih. Ya Allah, berarti tidak mungkin ya Pak ya kalau misalnya banyak kekasih lalu kesepian. Oke. Baik, itu penutup yang sangat menarik Pak. Kita menunggu ternyata ya kalau misalnya banyak kekasih nggak mungkin kesepian. Akhirnya sebenarnya. ya, seperti itu teman-teman, mungkin kalian juga tertipu seperti saya. Ya dari tadi ngedengerin ternyata sekian. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sayang sekali karena waktu kita juga terbatas untuk acara hari ini. Semoga kedepannya Bapak Rektor dapat hadir kembali dengan kami di acara Kanda atau mungkin acara yang lebih formalnya. Atau mungkin Bapak bisa nih, yuk kita mochi bareng kayak gitu. Kita sih siap aja Pak. Lalu apa sulitnya? Iya, apa sulitnya gitu. Apalagi kalau dibayarin kita siap banget. Oke, baik Bapak ya. Terima kasih, saya Umi Aziza mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dadah boleh. Bisa dadah ya. TikTok, all star.